ini kan pasti banyak banget nih cowok-cowok yang DM. Banyak Nggak mungkin sedikit nih, banyak banget. Bener gak sih? Bener dong? nggak tahu ya, mungkin Mungkin ya? kayaknya sih. Atau jarang dicek, jangan-jangan nih. Aduh. Padahal salah satu ada DM ku loh. Oh, Iya. nggak salah ya. Siapa tuh? Tos, teman obrolan santai. Halo, balik lagi di konten yang akan membahas apapun yang lagi trending, yang wajib kita bahas secara tuntas, apalagi kalau bukan di TOS, teman obrolan santai. Tepuk tangan dong. Oke, langsung aja guys. Jadi hari ini aku akan ngundang salah satu influencer yang namanya lagi viral banget, namanya lagi disebut-sebut dimanapun gitu ya, mulai dari Instagram, TikTok, ya semua platform. Jadi kita akan lihat dulu profil berikut ini. Oke, langsung aja. Ini dia Gayatri. Waduh, halo Gayatri. Kak Jericho. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Aduh, kok sehat. agak-agak gimana gitu auranya ya kalau Kenapa sekarang. nih? Ya. Auranya menyeramkan Karena- atau gimana nih? Kemarin tuh tamu kita tuh cowok semua. Oke. Jadi hari ini tamu kita cantik-cantik semua. Oke. Aduh, jadi gimana ya? Gitu. Hatinya tuh jadi nyes gitu ya. Gayatri, apa kabar? Baik ya? Baik, ya. alhamdulillah sehat. Kak Baik Jericho banget ya. juga gimana kabarnya? Alhamdulillah Oh, baik. sehat ya. Oke. Gayatri, ini seru banget ya. Ya. Tadi kan kita udah sama-sama lihat profil kamu nih. Profil kamu mulai dari influencer, kemudian banyak banget sih. Tadi aku juga lihat profil kamu di Instagram Ya. gitu ya. Kamu salah satu psikolog klinik ya. Lagi sedang sekolah buat psikolog klinis gitu. Oh, oke. Apa tuh? Psikolog klinis itu apa sih kalau secara spesifik itu? Jadi Yang kan, kamu pelajarin tuh apa sih? Kan aku S1 ini psikologi kan, terus aku mau ngambil profesi untuk aku nanti bisa praktek sendiri gitu-gitu. Aku ngambil psikolognya klinis gitu. Kebetulan ada psikolog industri organisasi, ada pendidikan dan klinis gitu. Jadi aku lebih concernnya ini di klinis gitu, lebih ke apa ya? Kalau misalnya kalau sekarang kan sering ngebahas tentang mental illness gitu ya. Nah, aku akan belajar di dunia itu gitu. Oke. Tapi ini menarik banget. Dari mulai profesi atau kamu lagi belajar seorang psikolog klinis, tiba-tiba kamu jadi seorang influencer, Ya. ya kan? Dan itu tuh bukan apa ya, istilahnya nggak kecil gitu, dan besar banget gitu loh. Sampai semua orang tuh hampir tahu lah siapa Gayatri. Waduh. Takut. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu kan? Tahu kan? Terbukti. Audiens sudah menyatakan tahu siapa itu Gayatri. Oke. Jadi kalau misalnya kamu ngebagi nih, kamu sekarang kan kemarin profesi sebagai, sampai saat ini mungkin masih sebagai psikolog klinis ya, mahasiswa ya gitu ya. Terus kamu ngebagi waktu antara seorang mahasiswa, terus sekarang jadi seorang influencer. Ya sekarang kita tahu seorang influencer kan otomatis tugasnya itu adalah ya mempromosikan sesuatu gitu kan, mempromosikan ya melayani klien lah gitu loh. Dan itu tuh ada deadline-nya, kemudian juga ada tanggung jawabnya seperti apa. Itu gimana gitu loh. Sebenarnya kalau di dunia persosial media itu aku udah dari tahun 2016 gitu Kak sebenarnya. Terus aku udah mulai sekolah lagi ini kan hampir 1 tahun ini ya gitu. Jadi lumayan kerasa untuk time manajemennya mungkin ya, karena kan kuliah aku cukup padat banget gitu. Bener. Dari Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu kadang-kadang kita masih harus nanganin klien atau kita ada kerja kelompok lah gitu-gitu Iya, ya. bener Jadi, banget. jadi kayak cukup challenging untuk mengatur waktunya sih gitu. Tapi juga aku tidak mau menghilangkan kegiatan aku di media sosial karena kita kan ngelihat ya sekarang apa-apa itu kita bangun tidur aja pasti bukanya Wah, medsos betul gitu ya, banget. bukanya Instagram Bangun gitu. tidur, medsos Kalau punya langsung kacamata ya. aja kadang-kadang kacamatanya kelupaan gitu ya. Bener, Kita bener. ambil HP Kayaknya dulu. sarapan nomor 1 ya. Iya, Sarapan bener, nomor 1 bener. itu buka medsos dulu. Benar, kita kasih makan netizen dulu Iya, gitu betul, ya betul, kalau betul. pagi-pagi Setuju gitu. banget, setuju banget. Gitu. Jadi aku juga pengen tetap bisa aktif gitu ya di media sosial, apalagi aku berkecimpung di dunia yang sekarang tuh orang-orang udah mulai banyak aware nih tentang mental health gitu kan. Jadi aku Oke. pengen terus lah supaya ya stigma di Indonesia tentang kesehatan mental itu bisa perlahan itu terkikis lah ya gitu. Wah, seru nih. Ngomong-ngomong tentang mental yang sehat nih guys. Oke. Ya kan? Di sini banyak yang mentalnya kurang sehat kayaknya. Aduh. Bener nggak? Banyak yang mentalnya kurang sehat. Bener nggak? Pengen tahu dong kira-kira kategori mental yang sehat itu tuh kayak gimana sih?
Oke, sebenarnya Menurut kalau kamu ya? buat mental yang sehat itu kita balik ke diri kita sendiri dulu ya. Kita Ya. ngelihat bahwa apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu tuh sejalan dengan behavior kita, dengan perilaku kita tuh seperti apa. Kita menyadari emosi yang kita rasain, pikiran yang kita rasain itu kan secara nggak langsung berimpact ke kehidupan kita sehari-hari gitu Betul, ya. Dan betul. kita itu secara sosial juga kita bisa bersosialisasi, kita bisa berinteraksi gitu. Dan mungkin kata kuncinya adalah kita bisa merasa produktif gitu ya sehari-hari tanpa ada gangguan gitu lah istilahnya. Oke, tapi kalau udah produktif, otomatis kan banyak gangguan. Oke, bisa dikatakan seperti itu Bener ya. dong? Produktif, banyak gangguan, bahkan kalau perempuan sendiri kan harus merawat badan, Iya, benar. harus merawat tubuh, ya kan? Wajah dan segala macam. Ya. Nah, kalau yang tadi aku lihat dari profesimu ini, waduh ini ngejelimet banget istilahnya ya, ngejelimet banget ya. Satu, tadi seorang mahasiswa, kedua seorang influencer, ketiga kamu juga mesti apa tadi ya mental health itu kan Iya. mesti kamu olah juga kan, mesti kamu Benar, atur. benar. Terus di luar itu semua juga kamu kan harus merawat diri kamu Iya, kan. benar, Nah, setuju. sekarang nih apalagi kamu seorang influencer yang kalau aku lihat di profil kamu itu di postingan-postingan kamu kan banyak banget kamu ngobrolin tentang produk A, produk B Iya. kayak gitu-gitu atau produk C lah, banyak produk yang kamu bahas. Nah, ini kan problem buat perempuan sebenarnya kan. Iya. Nah, selain itu problem juga itu menjadi tuntutan kamu harus mau nggak mau nih. Walaupun produk A dan B ini beda ya kamu harus promosiin dan kamu harus jadi modelnya gitu kan. Iya. Kamu harus pakai produknya. Itu ada efek sampingnya nggak sih buat kamu gitu loh terhadap kulit kamu misalnya, terus juga terhadap kesehatan kamu tuh ada efeknya nggak sih ganti-ganti produk kayak gitu tuh? Sebenarnya sejauh ini produk-produk yang memang aku misalnya post di Instagram gitu ya, itu memang yang aku cobain dulu gitu. Jadi kita kan juga aku biasanya ngasih disclaimer ya di awal kalau Ya. tipe kulit wajah aku tuh seperti ini gitu. Mungkin cocok di tipe kulit yang seperti aku, tapi belum tentu di teman-teman juga. Jadi aku tuh nggak yang mentah-mentah langsung kita cobain ya satu produk ini tuh bagus banget gitu. Nah aku bisa ngasih edukasi lagi ke teman-teman bahwa ini di kulit aku nih cocok, kalau teman-teman mau cobain aja dulu gitu. Jadi nggak yang langsung tiba-tiba karena nggak cobain ya ini gitu. Tapi yang aku highlight itu adalah penting sih mungkin nggak cuma perempuan ya, mungkin Kak Jericho juga ngerasain bahwa kalau Yeah. kita ngerawat badan itu Yeah. tuh bisa ngaruh loh ke mood kita gitu. Apalagi misalnya aku ketemu orang nih, saya kan orang seneng ya misalnya ngobrol sama aku yang kok kayaknya cerahan nih kulitnya, bersih gitu ya. Nah itu kan cara nggak langsung bikin aku ternyata penting juga ya ngerawat kulit aku gitu. Oke, penting ya. Itu Ya, nomor satu. Kalau benar, perempuan pasti benar. nomor satu banget. Nah, kalau aku juga ini kadang-kadang cowok gitu ya. Cowok juga kan pasti penting banget kan. Iya. Baik merawat kesehatan kulit, terus baik jasmani atau rohani itu Iya, kan penting benar. banget kan. Yes. Nah, tadi setuju banget sih. Di balik kesibukan kita, otomatis kita juga harus punya mengatur ya. Harus mengatur supaya semuanya jadi balance gitu Iya, kan. Maksud benar, kamu benar. gitu kan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang produk skincare gitu ya, produk skincare atau bisa dibilang klien kamu lah gitu ya, klien kamu. Nah, tipikal misal gini, kamu pernah nggak menemukan tipikal klien gitu ya, misalnya yang mau nggak mau kamu harus cobain produk ini gitu loh, yang ternyata itu nggak cocok buat kamu sebenarnya, pernah nggak seperti itu? Atau ada kesulitan apa gitu ketika kamu mempromosikan satu produk? Oke, biasanya memang kalau misalnya ada klien nih datang ke aku dengan satu rangkaian produk gitu. Nah, biasanya Ya kan banyak kan, biasa banyak banget kan. dari facial foam dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya aku memang lebih suka meng-highlight yang aku cocok gitu. Mungkin aku ada krim malamnya nggak cocok, itu biasanya nggak aku bahas gitu. Jadi memang yang di akunya cocok aja gitu biasanya. Dan aku itu feel free untuk discuss sih biasanya Iya. sama kliennya. Tapi gitu ya. kliennya nggak marah? Enggak sih, karena Misalnya kan ada yang memang- kamu nggak bahas gitu, nggak enggak apa-apa. sih sejauh ini enggak, karena emang aku cocoknya di sini. Terus aku juga menginfokan kalau rangkaian ini tuh ada apa aja. Nah, yang cocok di aku itu ada produk ini dan ini gitu. Oke, yang mau jadi kliennya Gayatri ya. Langsung Jadi ya. menerima semua produk ya. Yang penting cocok buat kamu gitu ya. Benar, Oke. cocok di kulit aku. Waduh, bingung ya mau ngomong apa lagi sama kamu. Jadi tadi tatap-tatapan nih udah perasaannya udah beda gitu loh. Perasaannya udah beda. Tukeran siapa mau jadi host? Oke. Sekarang gini. Kalau kita lihat dari zaman sekarang lah ya, anak-anak zaman sekarang. Kan persaingan nih makin ketat tuh Iya, Gayatri. benar-benar. Apalagi di dunia influencer lah, sebagai influencer sendiri. Itu kan persaingan ketat banget kan. Iya, benar. Dari ya banyak lah, mau vlogger ke, blogger ke, atau Benar, setuju. apapun lah gitu ya. Yang biasa kita sebut juga KOL itu kan banyak banget persaingan.
Nah, semakin kesini kan banyak influencer-influencer muda nih yang mungkin usianya di bawah kamu, Iya. gitu kan, yang mungkin lebih atraktif lagi, lebih istilahnya apa ya? Bersemangat. Lebih gitu. bersemangat lagi gitu kan, menggebu-gebu lagi Iya, kan. Nah, kamu punya nggak sih maksudnya tips buat diri kamu sendiri gitu loh, supaya tetap eksis di dunia entertain seperti ini gitu? Menarik banget ya tadi pertanyaannya. Sebenarnya itu ujah lagi. Udah. Ulang-ulang. Jadi ini menarik banget pertanyaannya. Jadi ini tuh sudah aku pikirkan kali ya dari mungkin beberapa tahun belakangan ini, semenjak aku kuliah lagi kan aku jadi jarang punya waktu untuk main media sosial gitu Ya, ya. Aku tapi betul. juga tetap ngamatin gitu ya. Wah, udah banyak bermunculan mungkin Gayatri A, B, C dan lain-lain gitu ya. Banyak Betul. banget. Gayanya gitu. sama, bahasannya sama kayak gitu Dan kan. aku juga tidak memungkiri ada banyak orang yang mengangkat konten yang sama seperti aku gitu ya. Nah, kalau misalnya dari aku pribadi itu, aku kan ngerasa aku punya ciri khas sendiri nih gitu dengan cara penyampaian aku seperti apa gitu. Dan so far tuh follower aku tuh seneng gitu dengan cara aku berdiskusi atau berinteraksi dengan mereka. Nah, sejauh ini apa ya, mungkin bisa dikatakan strategi kali ya Kak, yang aku lakukan itu aku sangat memaksimalkan fitur-fitur yang ada di media sosial aku, terutama di Instagram gitu, yang aku pakai untuk aku bisa secara langsung tuh ngobrol sama mereka. Misalnya mungkin dari Instagram Live yang paling sering ya yang aku pakai gitu buat ngobrol sama teman-teman follower, atau juga aku biasanya bikin question box gitu, aku nanti kayak ngejawabin gitu sama mereka. Kalau misalnya DM tuh sebenarnya jujur aku malah jarang banget. Jadi interaksi ya. Iya, Jadi interaksinya tuh jalan ya, jalan sama terus. Jadi aku netizen. ngerasa aku tetap hidup gitu sama teman-teman aku yang lain gitu. Nah, kalau secara DM tuh malah justru aku jarang. DM itu kan lebih ke personal banget ya, kecuali kalau ada case tertentu yang memang urgent banget lah gitu untuk dibahas gitu. Nah, biasanya aku kalau di DM temanya menarik itu malah aku angkat di Instagram live aku atau di Instagram story aku gitu. Tapi tetap apa ya, tidak membuka identitas yang curhat sama aku misalnya kayak gitu. Jadi aku tetap menjaga interaksi lah istilahnya. Nah, itu dia. Kaget kan guys? Ayam. Kaget ya? Sama. Aku juga kaget. Jadi dari tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi. Panjang banget tadi ya, pembahasan cukup seru banget. Tapi kita belum tahu nih perjalanannya Gayatri sampai sekarang ini nih, mula-mulanya dari mana dulu guys? Kita tanya langsung aja ya. Oke. Gimana tuh Gayatri? Tadi kamu udah jelasin nih profesi kamu, apa kegiatan kamu hari-hari. Tapi kita juga mau tahu nih, kamu bisa sampai seperti saat ini itu pertama kali itu dari apa dulu sih gitu loh? Kan nggak mungkin dong langsung tiba-tiba langsung dikenal, langsung terkenal kayak gitu Ada kan? prosesnya lah Ada ya, proses, tiba-tiba ada klien yang datang kamu kan nggak mungkin gitu kan? Nah, boleh diceritain nggak sih proses kamu tuh dari awal sampai sekarang tuh seperti apa gitu loh? Jadi gimana aku istilahnya bisa dikenal sampai sekarang itu awalnya itu tahun 2016 Kak gitu. 2016? 2016. Sekarang usianya berapa? 2016. Oke. Kayak 2016 Masih pada muda saat lah. itu ya. Aku masih kuliah semester berapa ya waktu itu ya? Kayak semester 4 atau semester 5-an gitu. Itu aku tuh jadi talent video gitu sama teman aku. Jadi aku tuh sering kayak bikin video nih sama salah satu teman aku nih. Kita bikin video bareng gitu-gitu. Nah, Video ternyata video itu lebih ke entertain gitulah ya, yang lucu-lucuan lah gitu. Terus akhirnya banyak tuh yang suka, banyak di repost sama beberapa akun-akun gitu-gitu. Akhirnya banyak yang tahu gitu-gitu. Nah, dari situ aku kayak ngerasa, ternyata seru juga ya kayak bikin video. Pada saat itu kan aku cuma jadi talent kan, jadi aku kayak masih mengamati aja gitu. Terus coba pelan-pelan aku kayak aku pengen deh bikin skrip sendiri gitu. Akhirnya ada beberapa video yang aku produksi itu atas ceritaku sendiri gitu-gitu. Nah, ternyata tuh banyak yang suka juga gitu. Terus aku tuh anaknya kan suka apa ya, suka sesuatu yang baru gitu. Terus aku kayak cepet bosan dengan yang kok aku nggak mau nih orang lihat aku tuh cuman terhibur aja, tapi aku pengen ada sedikit manfaatnya lah gitu. Makanya aku sering bahas persikologian itu dengan diri aku yang cheerful ini gitulah, dengan aku yang suka. Sama kayak aku dong yang cheerful banget gitu ya. Cheerful banget kan gitu. Sama ya guys, sama aku guys. Jadi orang tuh lebih ngena apa ya, lebih inget gitulah gitu. Jadi akhirnya tahun 2019-an akhir itu aku mulai dikit-dikit lah bikin konten tuh ada psikologinya gitu. Karena aku pengennya tetap menghibur tapi ada edukasinya kali ya dikit-dikit. Tapi di gitu. YouTube apa di Instagram. Instagram. Aku di Instagram. Sampai sekarang pun juga aku di Instagram gitu. Terus ya dari tahun 2019 sampai tahun sekarang 2022 ini lebih ke arah
mental health itu sih gitu, tapi emang dibungkus dengan diri aku yang orang tuh udah kenalnya oh Gayatri yang memang ceria gitu ya anaknya gitu. Oke. Berarti mulai dikenal itu di tahun 2019. 2019-an. Tapi mengawalinya dari tahun 2016. Ya cukup lama ya, 2016, 2017, 2018, 2019 baru dikenal kan seorang Gayatri dengan profilnya seperti ini gitu ya. Tapi memang dari awal itu kamu masih random dong berarti kontennya kan, belum tahu spesifik nih konten kamu mau dibawa kemana gitu kan. Nah ini yang jadi masalah para influencer nih sebenarnya nih. Nggak semua influencer ini bisa diterima langsung, ya kan, konten-kontennya, kemudian bisa diterima langsung karya-karyanya gitu kan. Nah ini kamu sendiri menemukan karakteristik kamu ini sebagai seorang konten kreator A misalnya gitu ya, dengan konten spesifik kamu di misalnya di beauty gitu ya, itu tahun berapa gitu loh mulai orang banyak tahu kamu sebagai influencer beauty lah khususnya misalnya kayak gitu kan. Kalau sekarang kan orang mungkin kenalnya Gayatri yang memang suka bahas tentang psikologi gitu ya. Betul. Sebenarnya mungkin yang lebih kelihatan pada saat itu mungkin di tahun 2020-an mungkin ya, ketika aku pada saat itu kan aku sempat gagal 1 kali di pendaftaran aku lanjut sekolah. Nah itu aku lumayan sering bahas gimana memaknai satu kegagalan. Nah, itu aku ngebahas bareng kayak beberapa psikolog, psikiater gitu-gitu, dan itu jadi lumayan orang ngelihat oh kalau Gayatri nih pasti emang suka ngebahas tentang psikologi nih gitu. Jadi mungkin di tahun 2020-an mungkin ya. 2020, oke. Menarik banget ya. Iya, seorang sih. Gayatri ya, coba Jericho menjadi seorang Gayatri itu gimana jadinya guys? Jangan dengan dong rambut jadi panjang versi Jericho kan? Versi Jericho tetap ya, tetap versi Jericho. Oke. Nah sekarang lebih sedikit dalam lagi kita kupas. Takut ya di sini. Kita silet lebih dalam lagi dan silet lebih dalam gimana tuh? Kita kupas lebih tajam lagi pokoknya tentang asmaranya Gayatri. Kita sampai sini aja ya. Loh, tadi dari tadi kameramenku udah ngelirik loh. Aduh. Udah ngelirik loh ini sosok Gayatri. Serius. Tuh, udah QQ kan? Nah, jadi gini Gayatri. Seorang wanita cantik, profesinya bagus banget gitu ya. Karirnya bagus banget dan sekarang udah terkenal di mana-mana. Ini kan pasti banyak banget nih cowok-cowok yang DM. Gak mungkin sedikit nih, banyak banget. Bener gak sih? Bener dong? Gak tahu ya, mungkin ya. Sih. Atau jarang dicek, jangan-jangan nih. Aduh. Padahal salah satu ada DM-ku loh. Oh iya, enggak salah ya. Siapa tuh lo? Malah kepo ya. Enggak kepo ya. Jadi kita kepoin aja nih. Banyak gak sih DM masuk dari ya fans kamu lah. Kan otomatis laki-laki yang banyak ya pasti kan. Banyak gak sih? Lumayan banyak sih, tapi justru malah lumayan banyak atau banyak banget ya? lumayan lah. Followermu sekarang berapa? 45.000. 45.000. 70%-nya pasti ada dong? Ya ada sih. Nah berarti banyak banget guys, gila. Waduh gua sayang. Aduh. Makin mundur teratur saya ini. Makin mundur teratur. Terus cerita. Ada nggak yang DM kamu gitu-gitu tiba-tiba ya ada yang ngobrol tentang penasaran lah sama kamu, pengen ngajak kenalan lah, terus mau ketemuan, ada nggak sih kira-kira kayak gitu? Pernah sih ada, tapi biasanya kalau ngajak ketemuan yang tanpa tujuan gitu biasanya aku enggak sih. Oh jangan. Gitu. Enggak. Biasanya kayak cuma gitu ya. Gitu. Kalau ngajak tanpa tujuan jangan. Iya, biasanya kalau aku ngajak pasti ada tujuan. Oke. Nah biasa ya kalau nggak kita makan dulu ngobrol-ngobrol gitu kan. Loh kok jadi kaku ya? Salah ya. Jadi buat para fans-fansnya Gayatri, kalau DM itu please ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya mendingan DM saya. Udah itu aja ya, please. Oke. Gitu ya Gayatri. Banyak dong ya, nggak apa maksudnya? Ya kamu juga kan nggak mungkin ladenin satu-satu dong. Kan DM pasti banyak banget kan. Memang lebih banyak yang cerita-cerita juga gitu sih Kak sebenarnya. Gitu. Tentang psikologis gitu ya. Iya, kayak curhat kayak Kak aku hari ini lagi kayak gini-gini gitu-gitu. Ya aku tetap baca gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin cepat harus dibalas, biasanya aku balas. Kalau enggak ya saya nggak kebalas. Tapi pasti aku baca. Tapi memang paling banyak tuh yang curhat tentang psikologis ya, kayak gitu-gitu ya. Waduh, kacau juga ya. Berarti kamu bisa lihat psikologis langsung, bahaya juga nih. Aduh. Bahaya banget guys. Kayaknya kalau setiap ketemu Gayatri ini nih harus fresh. Agak ini ya, supaya gerak tubuhnya nih nggak bisa dibaca gitu ya. Nah, oke, ini menarik banget. Jadi kan tadi kan kamu udah ngebahas tentang profiling kamu mulai dari awal sampai saat ini kan. Terus kan kendala-kendala kamu kalau misalnya kamu
kebanyakan pakai skincare yang mau nggak mau kamu harus mengakomodir kebutuhan klien dan kamu harus pakai gitu kan. Nah, kalau untuk skincare atau skin clinic yang sering kamu datengin tuh ada nggak sih? Tahan dulu. Jangan langsung diomongin. Tahan dulu. Tapi sebelum kita ngobrol tentang kegiatan kamu tentang perawatan kulit, ini ada salah satu tamuku juga nih. Seru nih kayaknya ya. Seru banget. Salah satu tamuku ini profilnya ini adalah seorang istilahnya perempuan cantik juga, dan dia juga pengelola salah satu skin clinic terkenal ya di Yogyakarta, dan mungkin di Indonesia juga sudah tahu semua, nggak mungkin nggak tahu gitu ya. Jadi kita panggilin aja supaya Gayatri juga bisa ngobrol-ngobrol langsung. Nah, aku juga mau ngobrol nih sebagai kita kupas tuntas laki-laki. lagi ya gitu. Jadi co-host mungkin ya. Co-host bener. Langsung aja ya. Oke guys, jadi kita akan undang narasumber kita nih satu lagi, seorang perempuan cantik masih, karena aku yang paling ganteng di sini. Jadi kita panggil aja langsung. Ini dia Kak Lisa. Oh, sayapnya mana ya? Sayapnya mana? Ini udah dilepas tadi. Udah dilepas ya? Oke. Apa kabar Kak Lisa? Halo. Baik ya? Baik. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Kak Lisa sama Kak Gayatri, kakak nih jadinya nih. Kak Gayatri dan Kak Lisa. Ya. Jadi kalau di TOS teman obrolan santai ini kita punya apa istilahnya ya? Slogan. Nah, kita sama-sama kayak gini ya. Jadi kalau kita ketemu tuh pasti gini. TOS teman obrolan santai. Langsung ya? Oke. TOS teman obrolan santai. Itu selalu kalau kita ketemu dimanapun, nanti kalau di jalan pun ketemu gitu. Kalau lagi di lampu merah juga gitu kali ya, pasti. kita turun bentar, kita tos dulu. Iya, nanti kalau kamu lagi ngonten ketemu aku, kita gitu. Jadi live langsung. Benar. Kak Lisa, apa kabar? Halo, baik Kak Jericho. Baik ya? Baik, Pasti puji dong. Tuhan. Ini fresh banget nih, hati-hati. Mesti hati-hati, ada psikologi. Dia takut. Psikolog ada di sebelah kita, Ini mau hati-hati. ngomong. Sebelum kita jauh ngobrol lebih tentang beauty, tentang skincare, kita lihat profilnya Kak Lisa berikut ini. Oke, itu dia tadi profilnya Kak Lisa ya, menarik banget ya. Gila. Nah, Kak Lisa sendiri nih, Kak Lisa sendiri sebagai beautician ini ya, aku nyebutnya beautician ya, karena beliau udah lama banget. Jadi pengen tanya-tanya banyak nih ya. Iya, lama banget. Dia udah lama banget berkecimpung di dunia skincare, skin clinic. Dia udah tahu produk-produk yang bagus apa, terus beliau juga tahu tentang kulit-kulit yang cocok pakai produk apa gitu ya. Wah, keren banget ya Kak Lisa ya. Ya inilah hasilnya guys. Iya. Hasilnya. Iya. Jangan salah Kak Gayatri juga. Oke, Kak Lisa. Aku mau Salah spill. Ini modelnya nanti ya, nextnya akan modelnya harus jadi. Boleh. Kak Lisa sendiri berkarir di dunia. Kak Lisa sendiri berkarir di dunia. Ada cewek dua. Ntar dikat sama ini ada orang-orang yang Iya. jago-jago pokoknya. Oke Kak Lisa, Iya. kira-kira sudah berapa lama nih berkarir di dunia beautician ya? Aku nyebutnya beautician ya. Boleh. Nah, itu udah berapa lama Kak Lisa? Kalau di Nafa Green Plus sudah dari 2020. Sejak awal Nafa Green Plus. Sejak awal 2020. Oke, tapi sebelumnya punya pengalaman juga dong Iya. di situ kan. Waduh, Sudah. keren banget. Nah, tadi aku ngobrol-ngobrol nih sama Gayatri, banyak ya tadi kita udah Iya. ngebahas banyak tentang kesehatan kulit, profesinya Gayatri. Kemudian yang tadi aku lagi tanyakan itu, Gayatri itu kalau merawat tubuhnya gitu ya, merawat kulitnya tuh biasanya datang kemana sih gitu. Nah, kita tanyain ya, ini harus jujur nih, harus jujur ya. Sudah dijawab ya langsung gitu. Gimana? Gitu. Biasanya Kalau gimana? aku memang treatmentnya di Nafa Green Plus karena kan memang alat-alatnya lengkap. Terus apa ya, treatmentnya juga oke sih menurutku di Nafa Green Plus dari aku tahun 2020 juga tuh berarti. Iya. Waktu Nafa Dari Green awal Plus, ya? iya bener-bener. Jadi aku udah nyobain itu dari tahun 2020 di Nafa Green Plus. Oke, tapi sebelum ke Nafa Green Plus kan, sebelum kamu istilahnya pindah ke Nafa Green Plus, sebelumnya kan pernah di beberapa beauty clinic gitu ya, atau menggunakan produk-produk lain kan gitu kan pastikan, dan akhirnya kamu mutusin di 2020 Iya, di Nafa. kamu ke Nafa Green Plus karena tadi ya mungkin lebih lengkap, Iya. kemudian treatmentnya juga oke gitu ya. Nah, ini ada langsung nih masternya nih. Langsung ya, kita Sebelahmu. tanya-tanya. Silahkan mau ditanyakan tentang Nafa Green Plus, Oke. mau ditanyakan tentang perawatan kulit, mau ditanyakan tentang produk.
Tapi kalau yang aku tahu ya, Kalisa ya, Nava Green Plus ini kan termasuk salah satu skin clinic yang lengkap. Betul. Itu pertama ya. Nah, biasanya udah gitu gede ya, Iya. pasti gede. Nah, biasanya kan kalau identik dengan lengkap dan gede ini mahal. Bener dong? Iya. Mindset kita mahal. Mungkin Gayatri tahu sendiri kan kalau misalnya Gayatri lewat Kota Baru di Yes. Yogyakarta ya, Yogyakarta dan Kalisa. Itu kan gedungnya bagus banget ya. Kelihatannya mewah gitu ya. Nah, biasanya kalau aku nih orang awam gitu ya mau datang, waduh kayaknya mahal nih, yang belum tahu pricing apa segala macam kan. Sebetulnya enggak ya, benar nggak sih Kalisa? Enggak, kalau mesti orang lihat case-nya tuh pasti wah mahal nih, takut mau pada masuk. Bener. Tapi sebenarnya kalau misal mau facial aja kita mulai dari 50.000. 50.000? Iya, betul sekali. Murah banget guys. 50.000 satu kampung kita ajak. Semua satu isi rumah kita ajak untuk facial. Cuma 50.000 satu Iya. orang. Belum Serius? nanti kalau misal setiap harinya kan ada promo-promo tuh, bisa jadi cuman bisa dapat diskon 50% jadi 25.000. Serius 25.000. Jadi udah nggak ada alasan lagi ya untuk Iya. tidak murah Pas lah. badan ke Nava Green Plus. Bener. Ya untuk aku sendiri ya, aku kan anak kuliahan ya, anak kampus ya. Aduh ya, Semester berapa Kak kalau aku boleh tahu Baru ya? masuk sih sebenarnya. Bahkan semesternya maba belum kelihatan. kayaknya ya. Oh, baru maba ya. Maba ya. Kelihatan. Mahasiswa Di abadi. bawahnya Kelihatan maba. banget, Di kelihatan bawahnya bohong maba. ya. Iya. Aku sebenarnya di bawahnya maba. Mahasiswa abadi ya. Bukan. Mahasiswa baru akan masuk. Oh, baru akan masuk. Lebih ke situ sih. Makanya kampusku di IKIK, tahu nggak? Mana itu? Oh, ini kagak itu kagak. Jadi sebenarnya tuh nggak kuliah ya, masih lebih ke situ. IKIK. Kamu kampusnya di IKIK. Jadi ada yang di IKIK nggak? Ada dong. Masa nggak ada sih? Waduh, berarti emang aku aja. Oh, Tapi itu bagus kampusnya sih. satu-satunya mahasiswa di sana juga ya? Lebih ke ya satu-satunya. Dan waktunya aku yang ngatur sendiri sih sebenarnya. Lulusnya kapan, belajar kapan aku ngatur sendiri gitu. Sertifikasi juga bikin sendiri. Semuanya lah. Mandiri gitu banget. Mandiri sampai tugas akhir juga bikin sendiri, nilai sendiri, Diuji lulus sama sendiri. diri sendiri juga. Bener. Menarik ya. Menarik ya. Susah guys kalau ngobrol sama perempuan cantik dua ini, aduh. Gemeter banget ya. Dua-duanya tipikal aku banget guys. Dua-duanya. Halo, ayang. Oh iya, yang satu keibuan, Boleh ya kan? teleponin. Bener. Yang satu enak diajak nongkrong kayaknya. Ya oke lah. Anyway, kita balik lagi ke pembahasan tentang kulit, Ya. ya kan? Nah, Kak Lisa nih, sepengalaman Kak Lisa berkarir di Nava Green Plus, itu banyak menemukan apa ya istilahnya tuh masalah-masalah kulit nggak sih? Banyak sih. Banyak banget Iya. ya. Banyak kan di kalangan perempuan apa? Kalau Laki-laki. untuk Nava Plus sendiri kebanyakan itu kan remaja ya. Oh ya, kayak aku tadi dong. Iya. Oke. Jadi lebih ke akne sih kebanyakan. Jerawat. Iya, betul. Oke. Karena kan pada suka nyoba krim ini tanpa konsultasi dokter dulu. Nah, setelah itu datang ke kita pas posisi breakout. Oke. Jadi masalahnya di situ ya. Coba-coba tapi nggak Coba-coba. konsultasi. Iya, betul. Benar itu sih. Gitu. Ya tadi kalau Kak Gayatri ngomong itu kan dia kalau misal dapat klien untuk apa istilahnya untuk mempromosikan suatu produk skincare, nah Gayatri ini kan harus ngobrol nih, aku nggak cocok nih, di awal pasti dia akan ngobrol karena dia tahu kondisi kulitnya dia tuh seperti apa kan gitu. Nah memang masalahnya pasti di situ kalau anak-anak muda gitu ya, anak sekolah pasti masalahnya kan jerawat. Iya. Mereka kan istilahnya baru belajar untuk merawat kulit kan ya. Nah dari Kak Lisa sendiri nih, kalau misalnya jerawat tapi yang udah lama gitu ya, itu tuh di Nava Green Plus sendiri treatmentnya seperti apa sih biasanya? Biasanya kalau ini nanti kan bisa konsultasi dulu dengan dokter dan konsultasinya tuh free, Kak. Free? Iya, free. Wow, keren banget ya guys, Green Plus ini. keren banget. Jadi Konsultasinya. kalian bisa konsultasi dulu sebelum lakukan Penggunaan, tindakan ya. tindakan ataupun penggunaan produknya. Oke, jadi konsultasi aja nggak usah takut guys. Datang aja langsung ke Nava Green Plus, langsung konsultasi sama dokter, itu gratis, dijamin 100%. Betul ya, Kak Lisa ya? Nah, oke, lanjut. Kalau acne nanti biasanya facial dulu, kemudian ada juga untuk treatment biolight Oke. gitu, untuk penyinaran. Jadi, Tapi sesuai dengan kasus-kasusnya dulu iya, dong berarti sesuai kan. dengan ini kasus-kasusnya tergantung. Kasus-kasusnya sendiri ya. Oke. Oke, kalau untuk Nava Green Plus sendiri, Kak Lisa nih yang di Yogyakarta, itu tuh ada perawatan apa aja sih yang unggul? Unggulannya. Ya, Nah, unggulannya. Untuk unggulannya sendiri ada perawatan laser peel sama meso, itu yang hanya ada di Nava Green Plus.
Hanya ada di Nafa Hanya ada Green di Plus. Nafa Green Plus. Kamu harus cobain. Aku udah cobain tahu Udah ya? dua-duanya. Kan Iya. aku udah tahu nih kira-kira yang kerennya di Nafa Green Plus ini aku harus pengen cobain gitu. Oke, itu berarti yang unggulannya. Iya, betul. Berarti aku harus cobain nih. Untuk Iya. cowok ada nggak sih? Oh banyak, Promo-promonya? jangan salah. Kalau misal untuk cowok itu biasa di hari Kamis, namanya Kamis Keren, diskon 50%. Waduh, Gitu. Kamis pas banget guys. Kalau di hari Kamis sudah pasti aku pasti paling keren dong ya. Iya. Kalau mau tambah keren lagi, datang aja langsung Nafa Green Plus, langsung dapat promo 50%. Betul. Setiap hari pokoknya ada promo. Setiap hari? Senin Monday Nggak ada deal. habis-habisnya gitu Oh, ya, nggak Kak, ada. ya? Senin ada apa? Monday deal. Oke, Selasa. Kemudian Selasa manja buat para cewek-cewek 15 orang Selasa pertama manja. nanti diskon Selasa, 50%. Kamis ya? Kamis aku. Betul. Jumatnya ketemu. Bener ketemu pas banget. Oke. Langsung bikin Gas. Langsung gas ini sih. janji terusan. Untuk hari Rabunya ada Rabu Untung BRI. Jadi kita kerja sama BRI. Oke. Gitu. Terus Kamisnya Kamis Keren. Kamis keren. Yang Jumatnya tadi ya cowok ya. Jumatnya ada Batikan sama Together. Batikan. Together. Iya, jadi misal datang nih couple nih berdua nanti bisa cocok sih. diskon 50%. Diskon mah. Cocok banget sih. Tapi biasanya kalau hari Jumat aku nggak bawa dompet. Oh gitu. Iya. Oh tenang aja, kita bisa pembayaran. Bisa ya? Kalau ada cara ya. Sekarang selalu banyak cara ya untuk Iya, pembayaran ya. betul. Salah satunya kita juga kerja sama BSI. Oke. Begitu. Nanti Bank Syariah Indonesia. Iya, betul. Facial serum cuma jadi 5.000 aja. 5.000 aja. Betul. Facial serum. Iya. Pasti. Kebetulan kalau hari Jumat memang duitku cuma sisa segitu Kayak ya. gitu. Cukup lah. Pas ya, cukup Iya, ya. iya. Cukup Uang ya. jajannya Green cukup Plus. lah. Ya kan kalau misalnya kita 1 minggu jatah 100.000 misalnya Iya, kan. iya. Senin aku jajan 20.000. Iya. Selasa aku jajan 20.000. Udah 40.000. Betul. Rabu 20.000. Udah berapa? 60.000. Kamis Berapa? 20.000 juga. 20.000 lagi. Udah 80 Sisa 80.000. 20.000, 5.000. Terus 10.000-nya buat jajan. Pas, iya. Kebetulan di sebelahnya juga ada. Sedih banget gak sih gue? Sedih banget. Ya memang kan 100.000 ya. zaman sekarang kan apalagi pandemi ya kita harus apa pinter-pinter atur keuangan. Benar nggak sih Gayatri kayak gitu-gitu ya kali saya. Jadi kita harus pinter-pinter atur keuangan. Saking pinternya uang itu aja aku lupa naruh di mana. Oh, Itu saking aku umpetin gitu loh. pasang alarm boleh. Pasang alarm bener. Jadi uang itu aku kadang-kadang taruh di bawah bantal, kadang-kadang aku taruh di dompet, kadang-kadang aku selipin di celana. Ya dimanapun lah. Jadi kalau ingat aku jajan, kalau ingat nggak jajan. Oh, iya. Nah, kayak gitu. Itu triknya sih sebenarnya. Jadi itu solusinya ya sebenarnya kalau mau murah tapi nggak murahan, yang betul. fasilitasnya lengkap, kemudian alat-alatnya juga modern ya Modern. tentunya ya. Dan di kantong ini nggak bikin bolong guys. Itu bisa datang ke Nafa Green Plus ya, setuju banget ya Gayatri ya. Jadi ya contoh lah ada Gayatri mungkin dari 2020 sampai sekarang sudah 2 tahun nih. Nah ini hasilnya guys, cantik banget. Cantik ini hasilnya, pasti glowing itu udah pasti ya kan. Dan yang satu-satunya mungkin Nafa Green Plus ini yang harganya murah, produknya juga terjangkau harganya, kemudian juga hasilnya nggak murahan, Betul. ya kan. Fasilitasnya modern dan itu profesional semua dokter-dokternya, Iya, benar nggak sih? Nah, Kalisa, di Nafa Green Plus sendiri produk-produk unggulannya ini ada apa aja? Produk-produk unggulan. Iya. Kebetulan kita baru aja ngeluarin produk terbaru namanya Skin Biome. Skin Biome, oh yang ini ya? Yang tengah. Oke, nah ini guys, Skin Biome. Ya digoyang-goyang ya, biar kayak influencer ya. Iya. Sampai gini-gini gitu kan. Iya, gini-gini. Terus diginiin ya. biar Nah, fokus. pas kan? Tarik. Oke. Skin Biome. Nah, kamu lihat gak? Oke. Ini produk barunya nih. Tuh, Ini apa nih, produk Kak? baru kita. Ini isinya ada probiotik, moringa. Ya. Oke. Nah, Bisa untuk melembabkan. Skin Biome sendiri ini spesialnya, spesial ya, Spesialnya. pakai E, spesial. Spesialnya apa? Spesialnya ini hanya ada di Nafa Green Plus. Oke. Produk unggulannya yang terbaru di Nafa Green Oke. Plus. Dan dia untuk melembabkan sih. Kan permasalahan kulit juga sekarang banyak itu kering kan. Ya benar-benar. Gitu. Kayak aku juga nih kan kering ya. Jadi Iya. kayak cocok nih pakai si Skin Biome ini ya. Di Oke. kulit enak banget. Kandungannya ada apa aja sih di dalamnya tuh yang Ini ada- yang di highlight dari Skin Biome ini? Ini ada probiotik, moringa, polyglutamic acid. Gitu. Oke, probiotik ya guys, ini paling penting nih. Jadi jangan salah pilih serum ya sebenarnya ya. benar, betul. Banyak sekali kan serum-serum yang beredaran gitu ya. Cuman kalau misalnya kita nggak cocok ya lebih baik kita coba konsultasi ke dokter Iya, dulu, benar, lebih benar. aman. Yang penting Jadi jangan coba-coba karena banyak banget produk-produk ya
cocok-cocokan sih ya, balik Iya. lagi cocok-cocokan. Yang paling penting ya tadi konsultasi dokter dulu. Nah ini kalau ini apa aja nih? Ini Banyak banget nih masker, pilihannya nih. ini bisa digunakan kalau misal nggak sempat ke klinik nih. Ya. Nah itu bisa dipakai di rumah. Jadi untuk masker sendiri ada beberapa macam sih. Ada yang untuk mencerahkan, melembabkan, rejuvenation, sama acne. Jadi lengkap. Lebih praktis juga sih Betul. ya, kalau belum sempat ke klinik bisa Iya. beli produknya tinggal pakai di rumah Iya. aja gitu. Betul. Jadi lengkap Pembeliannya banget tuh ya. pun juga kita juga bisa pembelian online kak. Oke. Oh, bisa? Bisa banget. Oke, Bisa melalui mempermudah Shopee, banget ya. ya, atau Tokped, atau juga ke WA cabang. Oke, ada di Gitu. Shopee, ada di Tokopedia, atau langsung datang ke WA atau aja. WA ke cabang. Iya betul. Oke, nanti langsung di delivery. Betul. Ada promo untuk 5 km dari cabang nanti free delivery. Oh, Gitu. free delivery. Pas Selalu banget. ada promo ya. Iya. Keren. Pokoknya Pas tiada hari banget. tanggal promo. Makanya langsung aja jadi membernya Nafa Green Plus ya. Jadi kalau jadi membernya Nafa Green Plus kan kamu langsung bisa up to date tuh. Dapat info-info langsung terupdate tentang Nafa Promonya. Green Plus, apa aja produk-produknya, terus program apa aja gitu ya. Iya. Oke. Nah, Kalisa. Ya. Kalau untuk Gayatri sendiri kan dia udah 2 tahun nih. 2 tahun. Menurut Kalisa nih dari mulai masuk sampai sekarang ini itu perubahannya signifikan nggak sih? Udah signifikan ya kayaknya. Iya, sudah sangat lebih terlihat lembut sih. ya. Aku juga udah ngerasain gitu Iya. kan. Emang sih sesuai yang aku mau waktu itu aku udah sempat ngobrol sama Gayatri kan. Coba kamu ke Nafa Green Plus gitu. Ya sekarang cocok sih. Langsung. Pas banget guys nih hasilnya guys. Oke. Kalau dokter sendiri sekali praktek itu ada berapa dokter sih satu hari? Kalau di klinik ada 2 orang dokter. Gitu. Oke. Ada 2 shift sih. Jadi jam 9 sampai jam 5, kemudian jam Oke. 10 sampai jam 6. Karena operasional klinik dari jam 9 sampai jam 6. Oke. Nah konsultasinya itu bisa lewat WA Online juga. bisa. Online juga bisa. juga. Wah, tuh. Bisa video call nanti. Jadi sama Nafa Green Plus benar-benar mempermudah ya, Benar. mempermudah customernya ya. Jadi kamu kalau misalnya di rumah Sibuk gitu ya. sibuk mau konsultasi tiba-tiba numbuh jerawat atau flek-flek hitam atau apa, kamu WA dulu aja. Jadi tinggal kirim foto. Iya, kirim Atau foto video nanti call? ada formatnya. Gitu. Oh, Isi foto format. atau video call? Foto aja. Foto bisa, video call juga bisa. Video call juga bisa. Bisa. Mantap guys. Jadi nggak usah repot-repot. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya waktu kayak Gayatri ini kan, waktunya Sibuk sempit kan? banget kan setiap hari. Kalian bisa langsung WA aja, WA ya berarti Iya. ya. Kalian juga bisa WA, udah gitu kalian bisa konsultasi lewat video call atau kalian bisa kirim foto langsung di WA tersebut, bener ya? Betul. Jadi nanti dokter langsung respon permasalahan kulit kalian. Itu ya. Waduh, spesial banget ya berarti hari ini ya. Gayatri ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau misalnya kamu kan sibuk banget ya, sibuk banget selain serum-serum yang harus istilahnya apa ya, perlengkapan skincare yang harus ada di tas perempuan itu. Nah, menurut kamu nih kalau misalnya kebesaran kamu apa sih yang wajib ada dan harus dibawa setiap kamu kemana-mana? Oke. Skincare nih. Kalau aku biasanya sunscreen sih mungkin ya, yang Oke. selalu aku bawa gitu. Ada ya. dong, berarti Nafa Ada Green Plus dong. ada. Aku Oke. selalu bawa dari Nafa Green Plus tuh sunscreennya. Jadi kan kalau cewek, apalagi aktivitas di luar ruangan itu kan Betul. terpapar sinar matahari gitu ya. Udah malam-malamnya udah skincarean rutin tiap malam, terus pagi-paginya, siang-siangnya kena matahari ya sama aja gitu. Jadi di Nafa Green Plus tuh juga ada sunscreen yang aku juga cocok di kulit wajah aku, itu bisa aku pakai terus di reply juga kalau misalnya lagi aktivitas di luar ruangan gitu. Wajib sih kalau menurut aku ya kalau sunscreen. Wajib cewek, ya, cowok jadi nggak juga boleh wajib. nggak boleh ketinggalan ya. Iya, Itu wajib benar-benar, banget ya, benar. menarik banget ya. Oke, kalau untuk Nafa Green Plus nih, balik lagi tadi kan yang harus ada di tasnya Gayatri ya tadi tuh sunscreen, nggak Iya, boleh iya, nggak betul. boleh ketinggalan. Produk-produk sunscreennya pasti banyak dong ya dari Iya, Nafa Green Plus ya. kita ada 3 macam. Hmm. Jadi nanti sesuai sama kondisi kulitnya. Oh gitu, beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang untuk kulit normal, kemudian kulit kering, sama yang acne Oh oke, jadi tergantung tipikal kulitnya. kulitnya. Iya. Waduh, ketiganya kayak cocok di aku semua nih. Masalahnya ada di aku semua tuh kayak. Kacau ya. Oke, kalau gitu thank you ya Kak Lisa, Gayatri, thank you. Sama-sama, thank you juga. Ini menarik banget, jadi pembahasannya tadi ya istilahnya membuat aku lega lah ya. Dari sisi asmara ya aku gak ada saingan. Oh, iya, iya. Kemudian kalau dari sisi promo, Kamis ada promo buatku 25.000 di keren. Nafa Green Plus. Betul. Cocok pas banget sesuai dengan kantong apa istilahnya ya, kantong-kantongku lah ya. Jadi kalangan-kalangan pelajar, masyarakat, kalangan mahasiswa nanti di kata aja untuk kalangan pelajar dan mahasiswa nih cocok banget ya untuk datang ke Nafa Green Plus. Oke, Nafa Green Plus sendiri ini ada di mana aja, Kalisa?
ada di Jogja sendiri, ada di Jalan Abu Bakar Ali nomor 18 Kusuman Kota Baru. Kemudian satu lagi ada di Medan. Di Medan. Jalan Gajah Mada nomor 7A. Oke, berarti nextnya akan buka lagi di kota-kota besar lainnya ya pasti. Betul, Ya? tunggu aja ya. Ditunggu Update-nya aja. terbaru. Nah, sebelum kalian berkunjung ke Nafa Green Plus, boleh dicek dulu tuh tadi ada di Shopee, di Tokopedia, kemudian bisa dicek juga di Instagramnya ya. Iya, betul. Di Nafa Green Plus. Nafa Green Plus official. Oke, official. Oke, kalau gitu thank you Kalisa. Thank you Gayatri. Sampai bertemu kembali nanti di Nafa Green Plus ya. Yes. Kita janjian di hari Kamis ya. Yes, kita saat ketemu promo ya. laki-laki ya. Nah, oke, sebelum kita tutup acara ini ada nggak sih pesan dan kesan serta harapan nih? Pertama dari Gayatri dulu ya, sebagai seorang influencer. Nah, pesan dan harapannya dari kamu pada mungkin buat influencer-influencer baru atau yang teman-teman influencer lainnya lah. Kira-kira tuh harapannya seperti apa sih gitu? Oke, aku sih harapannya media sosial kan sekarang lebih dinamis gitu ya. Wah, gitu. pasti. Terus banyak juga dari banyak kalangan usia itu yang melihat konten-konten yang kita bikin gitu ya. Ya, Misalkan kontennya itu juga tetap berdampak positif ke orang lain gitu ya. Jadi harus punya pemikiran kritis lah untuk kalau mau ngupload nih, punya pikiran wah ini kontennya bakal bermanfaat gak ya, bakal penting gak ya untuk di-share. Jadi gitu. research dulu ya sebelum Iya, kita upload ya. benar-benar. Oke. Jadi apalagi kalau hoax kan juga banyak tuh di sosmed kan Waduh, gitu. banyak banget. Setuju Jadi banget. jangan sampai kita menjadi salah satu distributor si hoax ini Iya, gitu ya. betul. Gitu. Dia harus berhati-hati, lebih bijak lagi bermedia sosial gitu. Oke. Jadi kata kuncinya lebih bijak lagi Media. bermedia sosial. Itu kata kuncinya. Oke. Thank you ya Gayatri ya. Sama-sama. Itu Terima kasih. masukan buatku juga sebagai seorang influencer ya. Mantap. Mantap banget. Oke, Kalisa sendiri. Oke, kesan dan harapannya nih, pesan dan harapannya Pesan dan sebagai harapannya. sebagai istilahnya beautician ya, buat teman-teman mungkin yang punya masalah kulit, terus kemudian buat teman-teman yang ya ada yang salah pakai skincare atau apa gitu ya. Ini pesan-pesannya dari Kalisa sendiri apa sih buat kita semua? Pesan-pesannya lebih pinter-pinter aja nyari apa untuk mencari skincare Oke. gitu. 2022 glowing tanpa filter. Oke, glowing tanpa filter, berarti filter udah nggak boleh lagi di sini nih. Kacau. Tapi seru juga. Tapi itu menarik sih. Kadang-kadang, aduh, jadi panjang lagi guys. Dikit aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi glowing tanpa filter itu slogannya ya. Nafa Green Plus. Glowing tanpa filter ini buat mungkin buat Gayatri sendiri juga atau buat aku sendiri sebagai seorang laki-laki ini wajib nih. Jangan dilihat dari fotonya aja. Bisa jadi foto cantik itu karena filter guys. Hati-hati. Begitupun sebaliknya ya. Foto cantik itu karena filter. Nah, jadi jangan lupa buat teman-teman yang tadi udah pesan-pesan dari Gayatri juga dari Kalisa, bersosial medialah yang bijak ya. Bersosial medialah yang bijak dan jangan lupa sebelum kalian posting research dulu. Betul nggak postingan kalian? Nah, itu yang harus kalian camkan ketika kalian bersosial media dan menjadi seorang influencer ternama. Dan tadi pesannya dari Kalisa, jangan sampai salah pilih produk, betul ya. Yang paling penting adalah glowing tanpa filter. Oke, Nafa Green Plus bagi-bagi promo nih. Jadi buat teman-teman yang subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya TOS Kreatif Media, kalian akan mendapatkan 50% langsung diskon. Keren banget. Ini Kalisa langsung ngasih ya diskon 50% ya? Iya, betul. Tinggal nunjukin aja ke Nafa Green Plus, Iya. sudah subscribe, sudah like and comment, itu dapat diskon 50%. Betul. Nah, buat yang pengen tahu tentang Gayatri, bisa langsung aja kalian follow Instagramnya di Gayatri GAYAAATRI. nah itu follow Instagramnya dan jangan lupa yang bijak kalau mau DM. Oke guys, oke kita pamit dan kita akan ketemu di segmen-segmen berikutnya hanya di TOS Teman Obrolan Santai. Thank you.